Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah materi saya sudah bisa dilihat? Jelas ya. Sudah jelas? Sudah jelas ya. Terima kasih. Saya akan menyampaikan materi saya dengan judul Makanan Jajanan Sehat Berbasis Pangan Lokal. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Dikan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dikan yang telah berkenan membuka acara ini sekaligus launching website kami, dan semangatnya untuk kami bekerja lebih giat lagi agar program kami bisa terlaksana dengan baik. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya peserta yang telah berkenan untuk bergabung dengan kami untuk bersama-sama membahas mengenai makanan jajanan yang sehat sekaligus bagaimana pemasarannya. Program ini kami buat merupakan salah satu kegiatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat kami dari DRPM dengan skema PPUPIK. Seperti kita ketahui bersama bahwa makanan jajanan adalah makanan yang setiap hari kita konsumsi dari berbagai macam cara. Bisa dengan cara kita membuat sendiri maupun kita membeli di toko atau di pasar atau di pinggir jalan yang namanya street food. Makanan jajanan ini siap kita konsumsi yang bisa dilakukan oleh para pengrajin makanan jajanan. Biasanya makanan jajanan kita konsumsi di antara waktu makan utama kita, jadi dari pagi ke siang itu pada jam sekitar 9-10 kita sudah mulai agak lapar sehingga kita mengkonsumsi makanan jajanan itu. Atau sore setelah makan siang. Jadi antara waktu jam 3 sampai jam 4 sore. Nah, makanan jajanan ini itu bisa menyumbang sekitar 20-40% kecukupan gizi kita, sehingga cukup banyak menentukan kesehatan kita. Berbagai penelitian di 159 sekolah dasar ternyata menghasilkan hal yang belum positif untuk tubuh kita. Ya, misalnya makanan itu terkontaminasi, perilaku dari penjual jajanannya belum baik, sekitar 76%. Kemudian sarana air bersihnya belum memenuhi syarat, bahkan di tempat itu tidak ada tempat untuk cuci tangan gitu. Tapi dengan adanya COVID ini kelihatannya disyaratkan ya untuk di berbagai macam tempat disediakan tempat cuci tangan. Hal yang cukup memprihatinkan lagi adalah tempat sampahnya yang belum ada, kemudian juga sarana pembuangan limbahnya 86% itu tidak memenuhi syarat. Bagaimana syarat makanan jajanan yang baik? Bapak Ibu peserta webinar, yang pertama adalah mengandung zat gizi yang cukup dan seimbang. Artinya apa yang kita konsumsi itu tidak hanya mengenyangkan saja, mengandung energi saja, tetapi juga mengandung protein, vitamin, dan mineral yang kita butuhkan setiap hari. Hasil penelitian kami tentang kecukupan makanan jajanan anak usia dini itu
bisa menyumbang 43,5% energi, kemudian proteinnya 62%, dan zat besinya 56%. Berbagai penelitian di tempat lain juga menghasilkan asupan protein dari makanan jajanan itu bisa mencapai 50%. Kemudian yang kedua, makanan jajanan itu harus aman. Artinya bebas dari bakteri, virus, parasit, atau mikroba, ya, berbagai macam mikroba, dan harus bebas dari pencemaran zat kimia. Kerusakan-kerusakan terjadi pada makanan jajanan itu bisa karena adanya mikroba, kemudian juga enzim yang ada di dalam makanan itu sendiri. Kemudian kontaminannya juga bisa terjadi dari zat-zat kimia, kemudian dari mikroba itu akan menimbulkan rasa yang tidak enak yang bisa terdeteksi. Misalnya bau asam, bau busuk, bau apek, bau tengek, itu bisa terdeteksi. Namun ada juga yang tidak bisa terdeteksi. Kemudian suhu yang lebih tinggi dalam penyimpanan itu juga akan mempercepat kerusakan makanan, termasuk paparan oksigennya. Artinya makanan itu tidak dikemas. Ya, itu syarat makanan jajanan. Berikutnya, aturan dari Menteri Kesehatan nomor 942 itu tentang persyaratan higien sanitasi makanan jajanan, itu ada 8, ini saya ringkas saja, bahwa penjamah makanan itu harus sehat, berperilaku bersih, memiliki pengetahuan yang baik tentang higien dan sanitasi makanan. Kemudian peralatannya juga sesuai dengan peruntukannya, memenuhi syarat higien sanitasi. Air yang memenuhi standar baik sebagai air bersih maupun sebagai air minum. Kemudian bahan yang kita gunakan juga harus bermutu, segar dan tidak busuk. Kemudian menggunakan bahan-bahan tambahan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Makanan yang jajanan juga harus disajikan dengan alat yang bersih dan aman. Artinya dia terbungkus, tertutup rapat. Kemudian apabila makanan jajanan itu sudah lebih dari 6 jam masih dalam kondisi baik, maka harus diolah kembali sebelum disajikan. Sarana konstruksinya juga harus melindungi makanan dari pencemaran. Bapak Ibu peserta webinar, mahasiswa yang saya banggakan, bagaimana cara kita memilih makanan jajanan itu, makanan jajanan yang sehat dan aman. Kita bisa lihat atau kita bisa menghindarinya dengan kita menghindari dari makanan yang dijual di tempat yang terbuka. Maaf sebentar, ini baterainya low. Baterai gini, Bang. Baterai ini. Hah? Oh iya. Seperti kita lihat dari gambar ini bahwa makanan jajanan dijual di tempat yang kumuh, di situ ada hewannya, apalagi dalam kondisi terbuka, kemudian dijual di pinggir jalan, ini akan mengakibatkan pencemaran pada makanan itu. Maka seharusnya kita membeli di tempat yang bersih dan terlindung dari berbagai macam debu, asap kendaraan, dan sebagainya. Seperti yang diperlihatkan di sini,
kita memilih makanan jajanan yang dijual di counter-counter dengan yang tertutup begitu. Ini kondisi pencemaran makanan jajanan di Indonesia itu ditemukan positif mengandung bakteri Escherichia coli. Ini tanda bahwa makanan itu ada pencemaran dari kotoran manusia. Kemudian 67% ditemukan formalin. Ini pengawet hewan atau mayat, ya. Kemudian ditemukan boraks juga. Untuk yang di luar negeri juga hampir sama, hanya berbeda, ya. 100% terkontaminasi Enterobacteriaceae dan juga coliform. Ditemukan 44% Staphylococcus. Jadi kemudian salmonella penyebab diare juga ditemukan di Taiwan dan di Filipina. Di Brasil ditemukan Bacillus cereus. Ya, kondisi ini cukup memprihatinkan. Yang kedua, dengan cara kita menghindari makanan jajanan yang dibungkus dengan kertas koran atau kertas bekas. Ya, ini masih banyak dilakukan oleh penjual makanan jajanan street food, ya, di mana kertas koran atau kertas bekas ini mengandung tinta. Tintanya mengandung plumbum atau timbal yang dia bersifat karsinogenik dan mengganggu keseimbangan hormon. Hasil penelitian bahwa gorengan bakwan yang dibungkus dengan lama pembungkusan yang semakin lama, maka kandungan timbalnya juga semakin tinggi. Yang ketiga, kita bisa menghindari makanan jajanan yang mengandung bahan makanan dengan penggunaan bahan tambahan yang berlebihan atau bahkan yang terlarang atau berbahaya. Kita sering lihat di sekolah-sekolahan penjual bakso menggunakan berbagai macam rasa dan warna, kemudian mie lidi ini juga sedang rame-ramenya di mana-mana dijual dengan aneka warna, kerupuk yang setiap hari orang Indonesia itu konsumsi tanpa makan kerupuk rasanya kurang lengkap begitu ya. Nah, ini semuanya adalah bisa diidentifikasi mengandung misalnya pewarnanya yang terlarang karena dia ngejreng menyolok begitu ya. Tuh kalau warna merah itu mengandung rodamin B, metanidelo, warna kuning ini sebenarnya sudah dilarang tapi masih juga digunakan oleh masyarakat penjual makanan jajanan kita. Kemudian bakso yang kenyal itu bisa menggunakan borak sebagai pengenyalnya. Kemudian mie basah yang berwarna kuning itu ditemukan mengandung formalin di mana bahan-bahan ini bisa bersifat karsinogenik, pendorong terjadinya kanker. Juga bisa mengakibatkan gangguan perilaku pada anak, misalnya dia menjadi susah tidur, susah konsentrasi, emosinya tinggi, yang akhirnya bisa memicu terjadinya autis. Bapak Ibu yang kami hormati, berbagai jenis makanan jajanan kita bisa membagi menjadi 4. Yang pertama adalah penganan. Jajanan kecil gitu ya. Yang dipanggang misalnya biskuit kalau yang dijual dari toko, dari pabrik besar itu biasanya bahan dasarnya sebagian besar adalah terigu. Nah, kita bisa ganti terigu itu atau sebagian besar menjadi dengan kacang hijau atau beras merah. Ini hasil penelitian saya, 60% bisa menghasilkan biskuit kacang hijau yang baik. Kemudian berbagai macam jajanan yang dikukus, ya misalnya dari kacang hijau, puding bisa ditambahkan kacang hijau agar lebih bergizi. Kemudian pisang kepok
yang direbus. Namun ini kandungannya lebih banyak ke energi ya. Namun perlu dipilih pisang yang pisang biasanya kan kita gunakan sebagai sumber kalium. Namun kita tahu bahwa pisang Ambon itu kaliumnya 0 ternyata. Ini harus kita cermati dari daftar komposisi bahan makanan yang kita bisa miliki. Kemudian ubi ungu dibuat senteleng. Ya, jadi tidak hanya menggunakan pewarna, tapi langsung pewarnanya dari ubi ungu. Ini menghasilkan warna yang bagus, alami. Ya, termasuk ubi yang berwarna kuning. Kemudian kita tidak bisa menghindari ya makanan jajanan berupa gorengan. Ya, walaupun kita bisa membatasi diri. Ya, kalau gorengan artinya mesti mengandung lemak yang cukup tinggi. Namun kita bisa memilih makanan jajanan yang gorengan itu yang dibuat dengan tambahan aneka sayuran, ya misalnya lumpia Semarang. Ini kan dibuat dari rebung yang ditambah dengan aneka produk hewani, jadi telur, udang, gitu ya, ayam. Kemudian rolade tahu, ini dari tahu ditambah dengan bisa daging cincang, kemudian ada daun singkongnya, ini akan memberikan zat gizi yang lebih syarat, artinya lebih banyak. Kemudian makanan jajanan yang diporsikan, artinya makanan jajanan ini dibuat satu menu sebagai menu utama, jadi pengganti makanan pokok, makanan utama yang kita makan pagi, siang, atau sore itu bisa digunakan juga sebagai makanan jajanan. Ya, misalnya bakso, kemudian soto, bubur kacang hijau. Ini kandungan proteinnya tinggi, kemudian berserat, dan juga mengandung vitamin dan mineral. Kalau yang tanpa kuah misalnya gado-gado, mie goreng, ya walaupun kalau gorengan tadi seperti saya sampaikan energinya tinggi, lemaknya juga tinggi. Konsumsi roti, maka kita pilih jangan hanya roti saja dari tepung yang sedikit tambahan lain, namun kita bisa tambahkan misalnya burger tempe. Ya, kemudian ada seladanya, ada irisan tomatnya, ada irisan ketimunnya yang banyak, jangan hanya satu iris yang tipis, tetapi banyak, kita bisa susun sendiri. Atau roti pisang, ini akan lebih bergizi daripada yang lain. Seratnya juga menyumbang. Yang ketiga, bentuk minuman. Yang diharapkan untuk memilih yang tanpa gula atau penambahan gulanya sesedikit mungkin. Ya, kita buat jus, mix jus ya, misalnya ini jambu biji dengan sirsat, kemudian buah naga ditambah dengan stroberi, itu rasanya akan lebih nikmat. Ya, sup buah yang banyak dijual di masyarakat, ini juga sebagai makanan jajanan yang mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang tinggi. Namun kita juga tidak terlepas dari es yang sangat menggoda ini, ya es krim, cendol dawet yang diberi nangka. Namun biasanya ini bersantan, pakai susu sehingga lemaknya tinggi. Nah ini yang paling bagus adalah buah-buahan segar ya. Kita konsumsi aneka buah segar dalam satu kali makan, itu akan memberikan sumbangan aneka vitamin, mineral, antioksidannya juga berjenis-jenis ya, bermacam-macam. Kemudian rujak ya, selada buah, dan juga jangan lupa pada buah-buahan musiman, buah-buahan lokal yang banyak di Indonesia dan musimnya berganti-ganti begitu. Sekarang musim durian dan manggis gitu ya. Besoknya musim rambutan. Nah, kita sesuaikan musim itu dengan kita sesuaikan agar menjadi lebih murah gitu. Bapak Ibu yang kami hormati,
kenapa kita perlu menggunakan pangan lokal? Ya, apa itu pangan lokal? Pangan lokal adalah biasanya bahan pangan pokok selain beras yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Pangan lokal ini diproduksi di daerah di mana masyarakat itu tinggal, yang paling banyak diproduksi. Kemudian diolah dengan cara yang dikuasai oleh masyarakat setempat. Dan memiliki cita rasa yang disukai juga oleh mereka. Berbagai pangan lokal kita bisa ambil dari umbi-umbian, ya, ubi jalar, singkong, porang. Porang ini sedang in karena banyak diekspor ke luar negeri menjadi bahan yang rendah kalori, namun mengenyangkan begitu. Kemudian dari serealia, jagung, jali, sorghum, beras merah, beras hitam, ini juga kandungan gizinya cukup banyak, terutama yang dari karbohidratnya, ya. Namun dengan warna-warna yang beraneka ragam itu memberikan kontribusi antioksidan yang berbeda-beda. Bisa juga berasal dari buah-buahan, misalnya labu kuning, ini juga beta-karotinnya sangat tinggi, kemudian sukun, pisang tertentu, setiap daerah memiliki nama yang berbeda kadang-kadang ya untuk pisang ini. Apa keuntungannya kalau kita menggunakan pangan lokal? Ya, yang pertama adalah lebih murah dan mudah didapat. Kemudian kita menggunakan kalau sedang musimnya itu agar lebih murah. Kemudian kita juga membantu petani, produksinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian juga kita bisa mempertahankan swasembada pangan dan mempertahankan ketahanan pangan. Apalagi saat ini pada masa pandemi ini ketahanan pangan keluarga agak menurun ya karena daya belinya yang rendah. Nah, kita juga harus meningkatkan cinta kita pada produksi dalam negeri. Bagaimana pengaruh makanan terhadap kesehatan? Bisa ada berbagai penyebabnya yang tiba-tiba terjadi mendadak ya. Itu karena misalnya infeksi mikroba. Kita makan ada salmonellanya, maka bisa mengakibatkan penyakit tifus. Ya, kemudian ada koleranya mengakibatkan kolera. Yang beracun misalnya makanan kaleng yang sudah penyok mengandung Clostridium botulinum. Kemudian bisa juga kesehatan kita dipengaruhi karena secara bertahun-tahun kita mengkonsumsi pangan dengan jumlah dan jenis yang sama. Ya, misalnya karena sukanya otak, maka kita konsumsi otak tiap hari atau seminggu 2 kali, maka ya tentu kolesterol kita akan meningkat. Dan dalam kondisi stabil tinggi, itu kan tidak baik untuk kesehatan. Bisa juga terjadi kekurangan makanan, ya karena daya belinya yang rendah, itu bisa menurunkan berat badannya, bahkan sampai kurus misalnya. Kemudian kurang gizi tertentu, karena yang dikonsumsi itu saja, gitu ya. Kurang beraneka ragam dan kurang bergizi. Kemudian kalau ada juga yang berlebihan, jadi sambil nonton TV tetap makan camilan secara terus-menerus, apalagi gorengan, kita lihat anaknya menjadi gemuk. Kemudian ada beberapa yang juga kita intoleran terhadap makanan tertentu. Ya misalnya ada yang tidak toleran terhadap telur, ternyata di dalam telur ada avidinnya. Tidak toleran terhadap ikan-ikan tertentu, ya biasanya mengandung histamin, itu tandanya adalah ada gatal-gatal dari ikan yang kita konsumsi. Yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, adalah kita harus menyeimbangkan antara makanan yang kita konsumsi dengan kebutuhan kita. Jadi bisa
dalam jangka pendek, kalau jangka pendek itu akan bisa terlihat secara jangka pendek kalau misalnya kita kekurangan vitamin C, maka kita bisa mengalami sariawan ya. Tapi kalau kekurangan zat besi ini tidak bisa secara jangka pendek kita lihat, jangka panjang lama-lama kita zat besi di dalam darah berkurang, kemudian sampai akhirnya timbul gejala-gejala klinis yang kita rasakan ya, misalnya cepat lelah, kemudian akhirnya apa yang disebut dengan anemia terjadi pada kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, Duta.